gereja ini tidak lagi berbicara tentang hukum Taurat. Hukum Taurat berbicara apa yang kau perbuat buat Tuhan. Tapi kasih karunia itu berbicara apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Katakan amin. Sekali lagi saya jelaskan bahwa hukum Taurat itu selalu berbicara apa yang Anda buat dan sayang terhadap Tuhan. Tetapi berbicara kasih karunia itu berbicara apa yang Tuhan sudah perbuat padamu. Orang kalau selalu bersyukur, orang akan selalu melihat, bahkan memfokuskan hidupnya bahwa apa yang sudah Tuhan perbuat baginya, maka akan selalu muncul di dalam hati dan deklarasinya adalah ucapan syukur. Amin. Tetapi orang kalau selalu hidup di dalam hukum Taurat yang berbicara perbuatan-perbuatan, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang sanggup memuaskan dirimu tentang perbuatan yang benar. Katakan amin. Nah, hidup kita sekali lagi bukan lagi berbicara Anda benar atau Anda salah, tapi kasih karunia itu selalu memberikan solusi. Amin. Amin. Jadi kalau ada perkara, penekanan utamanya bukan langsung tertuju Anda salah, Anda benar. Tapi kasih karunia selalu berbicara, ini solusinya. Katakan amin. Nah, sebelum masuk kita ke bahan, kita baca dulu kitab Kejadian pasal yang ke-9. Kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 18 sampai dengan 25. Ya. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang 25. Di situ tentang masalah Nuh. Sudah? Baik. Kita baca Kejadian 9 ayat 18 sampai dengan 25. 1, 2, 3. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Ayat 19. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Bisa paham? Lanjut. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Paham ya? Nah, kalau kita sekali lagi berbicara selalu apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan orang benar, itu juga selalu berbicara tentang nubuatan apa yang Tuhan lakukan ke depan. Paham ya? Kenapa Tuhan tidak memilih air tebu? Kenapa Tuhan tidak memilih air yang lain? Tetapi kenapa Tuhan memilih itu air anggur? Karena kembali lagi, Nuh pada angkatannya dia orang yang paling benar sempurna di hadapan Tuhan. Dan Nuh lah disebut juga sebagai sahabatnya Allah. Sehingga profesi Nuh sebagai petani itu juga akhirnya menjadi satu nubuatan, di mana itu juga nanti berbicara tentang perjamuan Tuhan. Amin. Jadi berbicara perjamuan Tuhan itu selalu berbicara tentang roti dan anggur, bukan kuah ya. Apalagi kalau orang bilang cak tikus, bukan. Nah, kalau di sini apa namanya itu? Malaga, bukan bos, tapi anggur. Nah, ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Kalau kita sudah tinggal dalam kasih karunia, justru kasih karunia itu harus cepat menyadarkan kita, ini perbuatan yang benar, ini perbuatan yang sudah berlebihan. Paham? Dan sekali lagi, Nuh adalah petani yang pertama. Berarti belum ada saingan. Itu berarti berbicara hartanya juga akhirnya akan banyak. Karena berbicara anggur, banyak orang membutuhkan itu. Dan artinya kenapa Nuh menjadi punya kebun anggur yang pertama? Karena memang teknik tentang bagaimana menanam anggur itu Allah sendiri yang langsung mengajar kepada Nuh. Jadi saat itu belum ada yang bisa membuat kebun anggur kecuali Nuh. Dan dari mana Nuh belajar? Itu langsung dari Tuhan yang memberikan hikmah. Tapi fasilitas yang Tuhan berikan ini jangan sampai disalahgunakan dengan cara yang salah, bahkan berlebihan. Kalau anggur dengan secukupnya, kalau di luar sana anggur dengan secukupnya,
Tapi kalau anggur itu sudah berlebihan, bukan lagi menyehatkan, tapi memabukkan. Jadi kalau ada sampai sekarang orang mabuk, itu karena dia mencontoh Nuh. Halo? Bisa paham? Nah, segala sesuatu kalau orang benar itu diizinkan Tuhan, maka lihat orang merespon itu hanya dua. Dia tetap bertahan dalam kebenaran itu, atau dia melakukan hal yang tidak benar tadi. Karena berbicara yang tidak benar pun itu sering sekali justru membuat kebutuhan daging itu cukup nyaman, membuat badan itu jadi berselera. Dan berbicara orang mabuk, memang itu kebanyakan kalau orang sudah mabuk itu berbicara kebutuhan daging yang memang membuat orang itu nyaman. Seumur hidup saya pernah mabuk 1 kali. Saya juga minum anggur. Dikasih teman saya yang sekarang dia sudah mayor. Dia kasih setengah gelas anggur. Sama dia 1 gelas. Dia minum 1 gelas, dia masih sehat normal. Tapi saya minum setengah gelas, saya sudah gak waras. Tapi waktu masa kenapa orang suka mabuk? Ya karena memang waktu mabuk itu enak. Kita ngomong, kita diomelin, kita dimarahi, itu rasanya seperti awan-awan aja, atau seperti udara aja pergi. Nah, kenapa banyak orang mabuk kalau jalan itu langsung dia jatuh? Karena dia merasa kakinya sudah nyampe ke tanah, tapi belum. Nah, dan saat itu temanku itu mengerjai saya. Jadi dia coret-coret saya sama muka, dia tertawa, saya juga tertawa. Saya tak tahu apa yang ditertawakan. Ternyata semua muka saya sudah dicoretin dia. Nah, saat itu kembali lagi, orang mabuk itu akan lupa segalanya. Dan inilah yang menjadikan Nuh pun melakukan satu kesalahan fatal. Bisa paham? Ingat, orang yang tinggal dalam kasih karunia, dia juga bisa melakukan kesalahan fatal. Kalau kasih karunia itu tanda kutip sering dipermainkan. Ya, terus ayat 22, yuk kita baca 1, 2, 3. Maka Ham bapak kanan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Tadi Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, Yafet. Nah, Ham ini adalah waktu dia melihat ketelanjangan bapaknya, justru yang dia sampaikan kepada saudaranya hal yang tidak baik. Waktu Sem dan si Yafet mendengar itu, justru respon mereka berbeda. Waktu dilihat bapaknya di dalam kelemahannya tadi, di dalam keberdosaannya tadi, di dalam faktor kemampuannya dia tadi, artinya perbuatan dia mempermalukan. Tapi Yafet dan Sem, dia justru melindungi, dia justru menjaga, dia justru pun dalam keadaan bapaknya fatal begitu, dia tidak berani untuk mengungkapkan kelemahannya. Tapi Ham justru menceritakan. Bisa paham? Dan Alkitab mengatakan waktu si Sem dan si Yafet mau melihat bapaknya itu menutupi auratnya, istilah bapaknya di sana, justru mereka mengambil sebuah kain pelai, justru mereka melangkah mundur. Bisa paham? Melangkah mundur. Waktu mereka berdua melangkah mundur, ditutupi, dan mereka sama sekali tidak melihat. Waktu bapaknya mabuk, perbuatan anaknya ini, dia mungkin juga setengah sadar. Tapi lihat, yang harus kita pelajari hari ini, bahwa sebagai anak,
Mana anak yang bisa dikatakan dia sangat memahami bapaknya dengan anak yang setengah memahami bapaknya? Itulah yang saya katakan tadi, gereja kita ini adalah fathering, bukan mentoring. Bukan sifatnya hanya gembala, tapi fathering, pembapaan. Karena Alkitab juga itu berbicara banyak tentang pembapaan. Nah, kenapa dasar BFA itu fathering? Karena fathering itu berbicara bahwa apa kelemahan bapaknya pun anak harus terima. Bisa paham? Begitu sebaliknya, bapak pun harus menerima apa kelemahan anaknya. Itu namanya fair. Karena apa? Bapak secara jasmani juga tidak ada yang sempurna, anak secara jasmani pun tidak ada yang sempurna. Maka kesempurnaan antara bapak jasmani dan anak jasmani itulah yang harus selalu dilingkupi dengan kasih karunia. Amin. Kalau bapak dan anak tadi itu dilingkupi dengan sistem hukum Taurat, maka akan keluar kata-kata tentang menghakimi, tentang tutur. Dan akhirnya memang di zamannya Nuh, hukum Taurat itu masih tetap berlaku, sekalipun Nuh itu di dalam ruang lingkup kasih karunia, tapi waktu anaknya melakukan satu kesalahan fatal, maka risikonya pun jadi fatal. Maka kalau kita berbicara kemana Abraham pergi, disuruh Tuhan pergi, artinya setelah Nuh baru beberapa ratus tahun kemudian baru cerita tentang Abraham pun disuruh kembali ke tanah perjanjian, ke tanah perjanjian sama, yaitu tanah Kanaan. Supaya apa? Karena di tanah Kanaan itu, itulah keturunan Ham yang memang penyembah-penyembah berhala. Jadi tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham bukan satu tanah perjanjian yang kotanya sangat mewah, yang kotanya aman, yang kotanya damai, yang kotanya semuanya serba ada. Semua serba ada. Sedangkan dia di daerah Ur-Kasdim harus meninggalkan semua fasilitas untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, apa tujuannya itu? Supaya semua keturunan Ham tadi, karena kasih karunia dari Tuhan itu, sekalipun keturunan, sekalipun mulai dari Ham sebagai bapak Kanaan yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah jatuh di dalam hukum, yang sudah jatuh di dalam dampak di mana Ham itu mempermalukan sesuatu yang tidak baik tentang orang tuanya. Lihat, kasih karunia pun tetap turun. Sehingga apa? Tuhan pun memilih lagi kembali Abraham untuk masuk ke tanah Kanaan. Ayat 23. Yuk. Sesudah itu, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kayu dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia. Berarti si Ham anak yang paling kecil. Memang dalam penyebutan Sem, Ham, Yafet. Nah, jadi Ham itu bukan anak di tengah, tapi paling bungsu. Lanjut, ayat 25. Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nah, lihat ya, apa yang harus kita ambil di sini? Kutukan Allah terhadap Ham, terhadap Kanaan akan menjadi yang terendah di antara saudara-saudaranya. Nah, sekalipun nanti Ham itu, sekalipun nanti Kanaan itu menjadi salah satu kota, daerah yang paling ditakuti, oleh karena di sana cukup banyak orang-orang tanda kutip itu yang jahat, yang
Sehingga kalau masuk ke tanah Kanaan, siapapun yang mau berperang dengan bangsa Kanaan, orang akan mundur duluan. Tetapi mulai dari awal sudah dikatakan di situ, Ham itu merupakan, kalau berbicara tentang level, ternyata bangsa Kanaan itu, ya, daerah Kanaan itu, dan juga Ham di bawah keturunan Ham itu, itulah daerah yang paling terendah dan antara semua saudara-saudaranya. Perhatikan kontras antara Ham dan Sem. Ya, Sem akan beranak cucu dan menghasilkan bangsa Semit, dan salah satunya bangsa Israel. Halo? Ham akan memperanakkan bangsa Kanaan. Maka nanti Tuhan menyuruh setelah zamannya Abraham disuruh untuk pergi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, supaya mereka itu diangkat kembali lagi. Halo? Supaya mereka diangkat kembali lagi. Disitulah kasih karunia Tuhan. Kedua bangsa ini akan bertarung terus. Akhirnya, maka kisah ini menceritakan bagaimana asal usul pertarungan dua bangsa, ya, antara Israel dan juga semua daerah-daerah yang tanah Kanaan. Keturunan Ham itu berlaku tidak bermoral, dan tidak menuruti kehendak Allah. Keturunan Sem menaati perintah Allah. Keturunan Sem akan menang bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena janji berkat Allah. Halo? Jadi kalau Sem, termasuk Yafet, kalau setiap mereka pergi perang untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang lain, mereka pasti sebagai pemenang. Dan waktu mereka tetap sebagai pemenang, mereka mendaulatkan diri, itu karena janji berkat Allah. Nah, kembali lagi, termasuk Sem dan Yafet, semasa hidupnya dan ke depan, apapun yang sudah diperolehnya, bahkan satu daerah, satu bangsa yang ditaklukkan, mereka tetap mengakui semua karena kasih karunia. Orang yang tinggal dalam kasih karunia adalah orang yang hidup dari janjinya Tuhan. Amin. Nah, kemenangan untuk saat ini, kemenangan kita terhadap dosa itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena kebergantungan pada janji Allah. Amin. Bapak dan Ibu, itu yang harus kita pahami. Maka lihat, seorang bapak jasmani tadi itu harus ditopang. Bisa paham? Kalau pemimpin dalam rumah tangga sudah jatuh, akan jatuh semua. Bisa paham? Kalau gereja ini, saya sebagai pemimpin jatuh, ini akan jatuh semua. Akan jatuh semua. Karena apa? Karena posisi Nuh hanya dua. Pertama, saat itu dia juga sebagai bapak, di jasmani dia juga sebagai bapak rohani. Dan jangan yang mula, orang juga membuat satu yang disebut dengan persekutuan. Paham ya? Waktu Nuh keluar dari ark, lihat, mereka juga yang membuat pertama sekali persekutuan, mesbah keluarga. Nah, mesbah keluarga inilah yang berkembang itu menjadi satu, disebut dengan gereja. Jadi, Bapak dan Ibu harus benar-benar juga topang kami sebagai pemimpin di dalam doa. Bisa paham ya? Saya setiap hari tidak pernah lupa dari doa saya untuk menyebut nama Pak Anton, Ibu Dion, dan ketiga putra. Karena itu tugas saya sebagai anak.
Tiap hari saya sujud. Halo, amin. Tidak mudah bagaimana perjuangan Pak Agung, Ibu dan ketiga putra. Jadi Bapak dan Ibu juga, mari kita sama-sama menopang. Amin. Mari kita sama-sama menopang. Kembali lagi, kalau pemimpin jatuh semua. Tidak ada istilah itu wakil, tidak ada istilah itu pendamping, tidak ada istilah yang kalau jatuh semua. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa orang yang dalam kasih karunia, dia akan sadar akan terus menopang pemimpinnya. Sekali lagi, apapun kelemahan daripada Nuh, si Sem dan si Yafet bisa terima. Amin. Bukan berarti menyetujui perbuatan orang tuanya, tapi menerima menerima tetap apa adanya. Kasih karunia Tuhan itu kepada Bapak dan Ibu, ciri-cirinya salah satunya begini. Kalau Bapak dan Ibu sekarang merasakan kalau tidak ibadah, misalnya hari Minggu tidak ibadah, Anda tidak akan dapat. Kalau sudah sampai ke titik itu, berarti kasih karunia itu sudah tinggal di dalam hati. Tapi kalau selama ini misalnya ibadah, tidak ibadah sampai 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, dia tetap merasa nyaman. Kasih karunia itu belum tinggal di dalamnya. Karena apa? Karena kalau dengan sistem itu, berarti nanti akan selalu ngomong perbuatanmu. Tapi kalau berbicara kasih karunia Tuhan, itu akan selalu berbicara apa yang Tuhan berikan padamu, apa yang Tuhan berikan padamu, apa yang Tuhan berikan. Perbedaan yang kedua, kalau Bapak dan Ibu melihat di luar sana dengan di sini, ataupun kalau ketemu di depan banyak orang, misalnya contoh, kalau misalnya ada mengatakan pindah gereja itu pindah agama, nah itu juga masih di dalam hukum Taurat. Kecuali kalau Bapak dan Ibu datang ke tempat ini tidak menyebut tidak percaya pada Tuhan Yesus lagi, baru bisa paham? Nah, kalau mendengar orang seperti ini tidak perlu dibenci. Kita hanya topang saja, kita doakan saja, dan bila perlu kita ajak aja ibadah selesai. Amin. Saya waktu Nandung ngomong ke saya, Bang, punya kenalan notaris tidak? Saya bilang saya tidak punya kenalan notaris di Kuala Lumpur. Coba kamu ke sana saja. Saya bilang kalau kamu ke sana, coba sampaikan tentang siapapun nanti ketemu di situ dengan konsekrasi kami. Ternyata dia ke sana dan sudah ada 3 orang yang disampaikan tentang konsekrasi kami. Yang tadinya lurus sekarang jadi berbalik untuk mengubah. Saya bilang itu tugasmu untuk menuntun dia kepada Tuhan, bukan pada dirimu, tapi pada Tuhan. Nah, artinya awal sudah ke gereja, dan kita semua punya tanggung jawab untuk menyebar kasih karunia. Amin. Jadi kasih karunia kita punya tidak boleh memilih kita sendiri, harus sampaikan orang. Masalah mereka terima atau tidak terima itu nomor 2, tapi bagian kita harus menyampaikan. Gak perlu panjang-panjang menceritakan kepada mereka, sampaikan aja seperti itu. Nah, kita bisa melihat yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan di situ kasih karunia, ya. Kembali ke bahan nanti, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ke bahan. Nah, 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu akan oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. FHIH berkata begini, apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin berlimpah? Jika demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Di dalam translate ILT, anugerah bagimu dan damai sejahtera telah dilipat gandakan dalam pengenalan penuh akan Elohim dan Yesus
IMB juga berkata, berlimpah-limpah oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, pengenalan kita terhadap kasih karunia itu harus berlimpah-limpah. Amin. Tidak bisa hanya sekedar, tidak bisa hanya kulitnya, di dalamnya pun kita harus mengenal. Maka BFA akan selalu terus istilah menggaspol untuk terus menekan tentang kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Pemakaian kata Yunani di dalam pengenalan itu dari kata epignosis, artinya pengenalan yang tepat dan tidak salah. Tidak salah. Hari Minggu kemarin saya sudah bilang, saya bilang sama anak saya dia, "Nak, ini warna apa?" Warna apa? Warna putih. Saya bisa mengubah konsep dia. Ini hitam. Bisa paham? Ini hitam. Tapi dia bilang putih. Saya bilang lagi hitam. Karena dia ketemu dengan saya terus menerus, akan saya doktrin hitam. Hitam. Misalnya seperti anak siapa? Chelsea. Gelsi. Saya bilang sama dia, "Nah, ini hitam. Padahal ini putih. Nanti lihat, dia akan juga ngomong hitam." Jadi zamannya Petrus ada yang disebut dengan ajaran gnostik. Ajaran gnostik itu yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Dan itulah yang dianut oleh ajaran-ajaran yang disebut dengan yang didoktrin tentang teroris, yang ini putih jadi hitam, yang ini merah jadi hijau. Nah, mereka dalam ajaran gnostik ini itu membuat mereka hikmat sendiri, ajaran sendiri yang sebenarnya itu sudah keluar jauh daripada firman Tuhan. Itulah yang dihadapi oleh Petrus, bagaimana jemaat-jemaat itu supaya tidak masuk di dalam ajaran gnostik. Nah, ajaran pada saat itu, kamu masuk surga karena perbuatan, kamu masuk surga karena perbuatan, kamu masuk surga karena perbuatan. Petrus sudah mengatakan, kamu masuk surga karena kasih Tuhan, kamu masuk surga karena pemeran Tuhan, kamu masuk surga karena Yesus yang disalib, kamu masuk surga karena kau percaya kepada anak Allah itu, kamu masuk surga karena kau hidup di dalam Kristus. Tapi lihat, Gnostik mengatakan tidak, karena perbuatanmu, karena perbuatanmu, karena perbuatanmu, karena perbuatanmu. Dan mereka juga memakai hukum Taurat untuk mengatakan itu, karena perbuatanmu. Bisa dikatakan ajaran kedua, ajaran ilah yang merajalela pada saat itu. Nah, sehingga dan 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah mengambil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Efaya berkata, sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, maka dengan kebesaran kuasanya Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Bahkan Ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Translate yang lain berkata, dengan kuasanya sendiri Allah sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita sesuai dengan kemuliaan dan kebaikan-Nya. Jadi orang yang tinggal dalam kasih karunia adalah orang yang selalu bergantung kepada pengenalan kepada Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, semakin dalam kita mengenal Dia, semakin kita hidup kita bergantung padanya, maka semakin jelaslah hidupmu pun tinggal dalam kasih karunia. Amin. Sehingga kasih karunia itu membuat satu prioritas, semua karena Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu sehat karena Tuhan, kalau Bapak dan Ibu ada di posisi jabatan karena Tuhan, kalau Bapak dan Ibu punya gaji setiap bulan karena Tuhan, kalau Bapak dan Ibu sampai saat ini usiamu panjang, sehat karena Tuhan. Amin. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda karena
harus selalu kita bicarakan tentang Tuhan. Karena sekali berbicara tentang kasih karunia, apa yang sudah Tuhan perbuat bagimu. Kalau hukum Taurat, apa yang kau perbuat untuk Tuhan. Segala sesuatu perbuatan kepada Tuhan pun tidak akan pernah mencapai disebut dengan kesempurnaan. Tapi waktu Bapak dan Ibu sudah tinggal dalam Yesus, kesempurnaan itu karena Kristus. Kekudusanmu itu karena Kristus. Engkau selamat karena Kristus. Engkau dibenarkan karena Kristus. Engkau bisa menghadap nanti Allah Bapa di surga itu karena Kristus. Amin. Nah, kita kembali lagi tentang anak yang terhilang, ya. Kita hari Minggu kemarin sudah membacanya. Coba lihat anak yang terhilang tadi, ya. Kalau kita bisa melihat kembali lagi, Beva House of Grace artinya rumah kasih karunia Tuhan. Gereja kita adalah rumah kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau membaca dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu tentang anak terhilang. Pertama pelaku pertama di sini ada seorang bapak. Bapak ini punya 2 anak. Pertama si sulung, yang kedua si bungsu. Di dalam perjalanan si bungsu bertingkah. Bungsu minta warisan. Dan si bapak pun tidak melarangnya. Bisa paham? Si sulung pun tidak melarangnya. Dan akhirnya si bapak memberikan satu keputusan dan warisan warisan bapaknya bagian anaknya itu diberikan. Tapi si bungsu waktu dia mendapatkan warisan itu, dia pergi ke suatu daerah dan berfoya-foya. Di daerah yang ditemui itu ternyata terjadi paceklik, masa kelaparan. Di waktu masa kelaparan itu dia berfoya-foya dan uangnya pun tidak ada. Sehingga si bungsu jatuh miskin. Saking miskinnya untuk makan pun dia tidak punya lagi. Bahkan untuk melanjutkan kehidupannya dia melamar dalam satu keluarga di mana keluarga itu punya ternak babi. Artinya bahwa posisi seseorang kalau dia pekerjaannya memberikan makanan babi itu adalah posisi yang paling terendah. Nah, si bungsu ini dia ingin posisi itu supaya mendapatkan makanan babi karena dia sudah sangat lapar. Waktu dia minta makanan babi yang dimakan babi, si tuannya itu tidak memberikan. Tidak memberikan. Sehingga betul-betul si bungsu titik terendah. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau si tuan itu memberikan nasi goreng. Saya yakin si bungsu tidak ada pikiran lagi untuk kembali ke rumah bapaknya, karena sudah dapat apa yang dia inginkan. Tapi si tuan tidak memberikan makanan. Justru pada si tuan yang punya babi tidak memberikan itu, disitulah kasih karunia turun pada si bungsu supaya si bungsu ingat bapaknya. Bisa banget. Ingat sekali lagi, kita tidak perlu sampai ke titik terendah itu selalu diingatkan kasih karunia. Amin. Gak perlu harus mengambil posisi seperti si bungsu. Gak perlu. Tapi harus kita garis bawahi, kasih karunia Tuhan itu tetap berkelanjutan teman. Tapi tidak perlu sampai ke titik terendah dulu baru sadar kembali. Amin. Nah, waktu si bungsu itu tidak ada makanan, di situ baru dia ingat, di rumah bapakku banyak makanan, di rumah bapakku banyak karyawan, di rumah bapakku juga banyak ternak lagi. Kalau begitu, saya mau kembali saja. Kalau tadi si tuan itu memberikan mie goreng, apalagi mie goreng itu dari dapur maknyus, dia tidak akan ingat ke rumah bapaknya lagi. Yang dilihatnya ada tukang masak dan tukang maknyus, selalu memberikan makan setiap hari, dia tidak teringat. Jadi kalau kita bisa melihat kembali lagi, kenapa seolah-olah tanda kutip si tuan itu kejam kepada si bungsu tadi?
tidak memberikan makanan bagi. Ternyata di situ ada satu rancangan Tuhan supaya si bungsu itu mengalami titik terendah dan dia ingat kembali bapaknya. Di dalam perjalanan anaknya itu mereka-reka pikiran bapaknya. Saya menjadi karyawan saja, dibuat jadi budak juga gak apa-apa, dikasih makanan bagi juga gak apa-apa. Yang penting saya kembali ke rumah Bapak. Lihat, di dalam perjalanan si bungsu tadi itu mereka yang tidak baik tentang Bapak. Paham? Bisa kan? Kenapa itu bertolak ukur darinya? Karena memang dia sudah terlalu banyak melakukan dosa. Jadi orang yang terlalu melakukan dosa, dia pun akan selalu melakukan itu yang tidak baik juga Bapak. Nah si bungsu ini mereka bapaknya, dan dia membuat dirinya serendah-rendahnya. Ingat, itu tidak berbicara harga diri, itu tidak berbicara rendah hati. Tapi si bungsu ini ternyata dia tidak mengenal bapaknya. Si bungsu ini ternyata tidak mengenal bagaimana kasih bapaknya. Jadi kalau si bungsu kembali itu tidak berbicara rendah hati. Dan si bungsu kalau kembali mereka seperti itu pada bapaknya, berarti si bungsu itu tidak mengenal bapaknya. Buktinya apa? Setelah dalam perjalanan, dia sebelum masuk ke rumah, sebelum sampai ke pagar rumah, ternyata bapaknya sudah menyambut di depan. Apa yang mereka yang tidak baik tentang bapaknya, ternyata semua tidak terjadi. Justru bapaknya menerima dia, justru bapaknya memberikan mahkota, justru bapaknya memberikan pakaian, jubah, justru bapaknya menggantikan semua sepatu ataupun sendalnya, bapaknya juga memberikan cincin, bahkan bapaknya juga membuat pesta, bahkan bapaknya juga memotong yang disebut dengan apa tadi? Lembu tambun. Dengan apa? Lembu tambun. Domba tambun. Lembu tambun. Bisa Pak? Halo? Mulai saat ini sudah, gak usah mereka yang tidak baik terhadap orang. Paham ya? Gak usah. Mulai saat ini tidak usah. Kita nggak perlu mereka yang tidak baik terhadap orang. Biarin saja. Si anak ini salah total. Dia pikir jadi karyawan pun dia siap. Itu tidak berbicara karena hati. Dia tidak mengenal apa. Bapak itu sejatinya apapun anak tidak akan mengembalikan posisi bawah. Karena bapak itu selalu berpikir yang baik tentang anaknya, sekalipun anaknya masih tetap mentah. Si bapak itu akan tetap menyambut dengan sukacita tanpa peduli dengan harta yang sudah dihabiskan. Karena hati seorang bapak itu terhadap anaknya bukan pada hartanya. Paham ya? Nah di sini harus kita belajar. Di sini harus kita belajar bahwa segala-galanya itu kasih dari Tuhan itu tidak pernah negatif yang Tuhan buat. Jadi gereja bebas selalu berbicara semua yang tidak baik itu tidak pernah datang dari Tuhan. Amin. Termasuk COVID-19 itu bukan dari Tuhan. Tidak ada seorang bapak yang membuat satu rancangan terhadap anaknya untuk menjatuhkan, untuk mencelakakan bahkan sampai mati. Tapi setiap orang yang hidup dan mati selalu ada di tangan Tuhan. Bahkan orang yang mati pun gara-gara COVID enggak perlu kita hakimi. Karena semuanya adalah permintaan Tuhan. Amin. Itu yang harus kita pahami. Sehingga kita bisa melihat si sulung pun tinggal dalam rumah kasih karunia, tapi si sulung tidak memahami tentang Bapa. Jadi si bungsu tidak mengenal Bapa, si sulung pun tidak mengenal Bapa. Waktu si bungsu, waktu si sulung keluar pulang dari tempat pekerjaannya itu kebunnya, dia lihat ada pesta, dia dengar ada musik. Mungkin saat itu musik demokan kali. Karena kalau musik demokan itu kan berapa puluh kilometer pun kedengaran. Didengarnya, maka si sulung pun nanya kepada karyawannya, ada yang begitu kembali. Mungkin kalau orang lain oh iya kan, mungkin
tapi tidak pernah dipestakan sampai sekarang. Itu adik saya sudah berkoyak-koyak pulang-pulang dipestakan. Ini tidak adil, Bapak. Saya sudah setia, saya sudah komitmen, saya sudah ikut Bapak selama-lamanya, tapi tidak pernah dipestakan seperti ini. Dikasih juga pun nggak pernah, dikasih cincin pun nggak pernah. Ini adik saya balik-baliknya dikasih semua. Si sulung pun tidak mengenal. Waktu si sulung datang kepada Bapak, Bapak pun menjawab, nah, apa yang Bapak punya, kamu juga punya. Bisa Bapak? Apa yang Bapak punya, si Bapak nggak ngomong lagi, adikmu juga punya, enggak. Tapi kamu juga punya. Apa yang Bapak punya, kamu juga punya. Berarti kalaupun si bungsu dipestakan, itu tidak ada menyangkut harta warisan, Pak. Tidak ada. Jadi kalau misalnya tadi itu, misalnya seorang bapak membayar misalnya dia 50%, si bungsu 25%, si sulung 25%. Paham? Kalau misalnya bapaknya ngomong apa yang saya punya, kamu juga punya anak sulung, itu berarti si sulung punya 75%. Yang 20% sudah habis. Halo? Jadi dua posisi ini sebagai sulung dan bungsu, kita harus sadar. Si bungsu tidak mengenal Bapak dengan baik, si sulung pun tidak mengenal Bapak dengan baik. Nah, mulai hari ini, dari manapun latar belakang Bapak dan Ibu, kita bisa dari suku berbeda, kita bisa dengan usia yang berbeda, kita bisa dengan profesi yang berbeda, kita bisa dengan pendidikan yang berbeda-beda, gelar yang berbeda-beda. Bahkan dalam dunia pendidikan pun mungkin kita ada yang lebih tinggi, yang sedang ataupun rendah. Ingat, Tuhan Bapa di surga tidak pernah memandang. Amin. Semua status kita di depan Tuhan tidak ditentukan posisinya, tapi ditentukan bahwa kita semua anak kandungnya Tuhan. Kalau kita anak kandungnya Bapa, berarti kita juga yang harus terus mengenal Bapa dengan baik. Kalau Bapak itu mau kasih tanya, dia pasti mengenal. Gak usah ditanya. Anak yang harus terus belajar, anak yang harus terus menekankan, anak yang harus terus bergantung, anak yang terus berusaha mempelajari bapaknya seperti apa, karakternya seperti apa, keinginannya seperti apa. Itulah anak. Nah, kita sebagai anak kandungnya Tuhan, kita ini semua harus saling mengejar. Kalau kita harus mengatakan, carilah Tuhan. Jadi nanti perbedaan kita itu berbicara apa? Pengenalan kita kepada Bapa lebih dalam, maka lihat pengaruhnya dalam kehidupan kita pun akan jauh berbeda. Kalau hanya sekedar kita mengenal Bapa hanya seperti si sulung ataupun si bungsu. Dua posisi ini tidak perlu kita contoh. Yang harus kita ambil sekarang, bahwa pengenalan kita, ketergantungan kita kepada Allah, itulah yang menentukan engkau dalam tentang kasih karunia Tuhan. Amin. Lanjut Tuhan. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang, siapapun dia, apapun keadaannya, bisa pulang kembali rumah kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu harus bersyukur sudah ada di rumah kasih karunia Tuhan. Harus bersyukur. Jangan keluar lagi. Kalau keluar berarti sama posisinya seperti si bungsu. Tapi Bapak dan Ibu dan kita juga jangan seperti si sulung di dalam. Kita sudah tahu apa punya Bapak itu juga punya kita. Tapi kadang-kadang kita nggak paham tentang hal itu. Bapak punya kesehatan, Anda juga punya kesehatan. Bapak punya kemakmuran, Anda juga punya kemakmuran. Bapak punya kekayaan, Anda juga punya kekayaan. Bapak punya kebijaksanaan, Anda juga punya kebijaksanaan. Bapak punya hikmat, Bapak dan Ibu juga punya hikmat. Semua yang baik itu juga punya. Amin. Amin. Ingat sekali lagi, mari tinggal dekat di rumah kasih karunia. Dia tidak marah. Kalau lagi dunia kan mengatakan lebih baik di
sendiri. Segala hikmat dan anugerah yang semua ada di sini. Mau minta hikmah, tinggal kasih tahu. Amin. Lanjut. Yuk baca 1 dan 3. Tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman dalam kasih. Tidak ada penghukuman. Gereja kita tidak akan berbicara tentang Anda dihukum, Anda dihukum, Anda dihukum. Gereja kita pun di sini tidak akan berbicara lagi Anda dihakimi, Anda dihakimi, Anda dihakimi. Amin. Gereja kita di sini akan selalu berbicara kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin. Seperti Pak Agung buat satu ilustrasi tentang nasi goreng. Nah, coba dulu goreng. Nah, udah. Saya minta nasi goreng dari anak saya. Nah, nggak mungkin saya suruh makan karena isu kan. Tapi dia sudah buat. Dia sudah buat. Waktu dia sudah buat, saya makan. Ternyata kepedasan. Waktu saya makan lagi, ternyata keasinan. Waktu saya makan lagi, kok ada rasa pahit. Kalau hukum Taurat akan ngomong begini, dasar kamu buat takarannya nggak cocok, dasar kamu kepedasan, dasar kamu buat terlalu asin, dasar kamu itu hukum Taurat. Kasih karunia akan seperti ini. Itu kepedasan terus. Tadi kasih berapa cabai? Kasih berapa? 50. Bos, kalau kasih goreng nggak usah sampai 50, 3 aja. Itu kasih karunia, amin. Memberikan solusi, amin, amin. Tadi rasa asin, emangnya berapa sendok buat garam, bos? 3 sendok. Pantasan kasinan. Kalau sudah setengah piring begini, sudah seperempat sendok juga sudah cukup. Itu kasih karunia. Selalu memberikan solusi, selalu memberikan solusi. Tidak menjudge duluan, paham? Tidak menjudge duluan. Orang kalau sudah dijudge duluan, bagaimanapun itu semuanya akan jadi berantakan. Semua akan jadi berantakan. Ingat sekali lagi, gereja kita bukan menjudge. Apapun kesalahan di luar sana masuk sini, bagian gereja bukan menghakimi. Bagian gereja bukan menghakimi. Bagian gereja juga bukan mengusir, tapi bagian gereja akan merangkul. Seperti Bapak tadi, si bungsu tadi keluar, si bungsu tadi pergi, pulang menjadi orang yang tidak benar, tetap dirangkul, tetap dipeluk, tetap dilayani, tetap diberikan. Amin. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga kita, apapun itu tetaplah terima, tetap rangkulah. Itu yang harus menjadi goal hidup kita. Amin. Lanjut. Yuk kita baca 1, 2, 3. Pulang ke Bethel House of Grace hanya untuk dicintai Tuhan. Amin. Doa saya dulu jemaat-jemaat yang dari sini, doa saya supaya kembali. Itu saja doa saya. Tuhan kembalikan mereka dengan caranya Tuhan kembali. Amin. Kembali. Dan saya nggak perlu seperti polisi menyelidiki mereka, nggak perlu. Kembali. Halo, amin, amin. Tapi yang sudah di sini jangan keluar lagi. Amin. Jangan keluar lagi. Lanjut. Yuk 1, 2, 3. Dengan cinta yang tanpa syarat, tanpa batas, menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita apa adanya. Bapak dan Ibu, seperti apapun di luar sana,
Kalau saya baca sepintas ya, kalau saya buka tentang masalah jualan di medsos, termasuk saya melihat itu banyak orang sekarang sudah perang dengan kalimat-kalimat, perang dengan kata-kata yang tidak sehat. Nah, siapapun di antara kita di sini jangan ikut-ikutan dalam perang. Amin. 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 Gak usah ikut-ikutan, gak ada artinya, tidak ada artinya. Jadi mau dijatuhkan, mau apa, tidak ada artinya. Ada pelanggan memesan, terus waktu dimakan, diekspos, apa yang makanan gak enak, gitu. Rasanya kejam sekali dunia seperti itu kan. Sebenarnya tujuannya itu untuk menjatuhkan yang kita jualan. Sebenarnya minimal ya kalau nggak suka nggak usah beli itu aja. Amin. Nah, makanya saya bilang di dalam dunia medsos seperti ini kita harus tetap menyampaikan kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Lanjut 1 dan 3. Kasih Tuhan membuat kita bermetamorfosa setiap hari. Lihat kita ada ulat. Setelah ulat terus bertumbuh menjadi sebuah kupu-kupu yang sangat indah, yang sangat cantik. Kalau lihat ulatnya itu menyeramkan, tapi kalau dia sudah berubah metamorfosa terus meningkat menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Amin. Jadi kalau orang sudah tinggal kasih karunia Tuhan, semakin ke depan itu pun semuanya akan semakin indah. Jangan sudah masuk mukanya seperti serigala, sudah 10 tahun pun mukanya tetap serigala. Itu masih sulung yang tinggal dalam rumah kasih karunia yang tidak paham. Itu tidak bermetamorfosa. Kalau tadinya kita misalnya datang ke tempat ini istilahnya dengan masih dengan hati yang keras, berubah sehingga dengan memiliki hati yang lemah. Itu semua tujuan daripada kasih karunia, membuat semuanya jadi lebih baik. Amin. Lanjut. Yuk kita baca. Tahta Tuhan adalah tahta kasih karunia, bukan yang lain. Jadi di surga itu nanti kita sudah hanya satu kalimat ngomong tentang Tuhan. Gak ada lagi itu dapur maknyos, gak ada lagi es-glow, gak ada itu jual telur, gak ada lagi itu istilahnya dalam posisi apapun itu gak ada lagi. Semua ngomong tentang Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini kita terus terbiasa ngomong tentang Tuhan, itu juga melatih kita nanti di surga supaya jangan salah ngomong di surga. Amin. Amin. Misalnya seperti Ibu Elizabeth, walaupun misalnya pasiennya itu nggak bisa diajak ngomong, sudah nggak apa-apa. Ya kalau dokter hewan apa yang bisa diajak ngomong? Misalnya Ibu Elizabeth juga ngomong, ayo masuk ke gereja, nggak mungkin masuk Bu, karena dia nggak punya mau. Nah, nggak punya. Artinya pasiennya Ibu Elizabeth itu pasiennya yang pendiam semua nggak bisa diajak ngomong. Nah, besar dalam itu. Nanti di surga tidak ada lagi. Kita hanya ngomong tentang Tuhan. Amin. Lanjut. Yuk 1 dan 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada hari ini. Kalau datang kepada Tuhan tidak perlu lagi takut, datang kepada Bapa yang Maha Pengampun. Miliki konsep itu. Apapun kesalahan datang kepada Bapa, jangan mengarang-arang seperti si bungsu tadi. Datang kepada Bapa, dia akan menerima. Dia akan selalu mengampunimu. Dia akan selalu mengampunimu. Itulah Bapa. Amin. Lanjut. Bebas House akan jadi rumah banyak orang, dipulihkan, diberkati, sadar identitasnya sebagai anak dan mengalami kebaikan Bapa, bukan karena perbuatan, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Lanjut. Habis? Sampai
Kita semua berdiri. Haleluya. Mari persiapkan perjamuan Tuhan saat ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sempurna. Saat engkau makan, maka sesuatu yang tidak sempurna dalam tubuhmu akan menjadi sempurna. Termasuk di bagian rahim sekalipun Tuhan menyempurnakan. Dan tidak ada yang tidak sempurna pada malam hari ini. Semua tubuhmu akan sembuh. Apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa dalam tubuh Kristus yang sempurna ini, maka kau bersatu dengan yang sempurna, maka kita juga menjadi sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak dan Ibu angkat lebih tinggi cawan anggur dari atas kepala kita. Ini adalah darah Yesus. Darah juga berbicara tentang kehidupan. Dan kehidupan kita dalam Yesus adalah kehidupan surgawi. Dan Yesuslah yang sudah memberikan itu melalui penumpahan darahnya. Waktu Bapak dan Ibu meminum cawan anggur ini tidak hanya sekedar, tetapi darah Tuhan yang akan bersatu dengan darahmu. Segala sesuatu darah yang tidak sehat pun akan sehat. Apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa adalah darah Tuhan, mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti
sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik.